Nah sekarang kita ingin bercerita sedikit tentang dakwah suami kepada istri. Hubungan suami istrinya hubungan yang unik, ya Pak ya. Karena mereka sebelumnya belum pernah bertemu, ya. Lalu dipertemukan dengan apa? Ikatan pernikahan. Kadang-kadang kalau orang tua, anak-anak orang tua mungkin ada hubungan batin di situ ya. Maklumlah kan satu segaris ya, sedarah istilahnya. Orang tua mengenal karakter anak, anak mengenal karakter orang tuanya. Karena mereka sudah hidup bersama sejak kecil. Ya sejak anak ini kecil, ya tumbuh dewasa bersama orang tuanya. Tapi kalau suami istri, nah ini kadang-kadang jadi agak rumit sedikit masalahnya. Kenapa? Karena mereka baru ketemu setelah gede, ya. Setelah dewasa baru ketemu. Mungkin masing-masing belum mengenal karakter, ya. Walaupun sudah saling menyinta, tapi belum tentu saling mengenal karakter satu sama lainnya. Kecuali sedikitlah, ya, yang dapat menjalin komunikasi batin dengan pasangannya, komunikasi batin, telepati oleh. Kebanyakannya ya kadang-kadang egois ya kan, selfish, lebih mementingkan diri daripada pasangan, ya, atau belum bisa memahami pasangan hidupnya sepenuhnya. Bahkan banyak juga yang belum bisa menerima. Jadi kendala di dalam berdakwah nanti kepada pasangan, baik itu suami kepada istri maupun istri kepada suami. Karena di sini banyak bapak-bapaknya, di hadapan saya adalah para ikhwan, maka kita akan bicarakan dakwah suami kepada istri. Nanti kita singgung sedikit lah dakwah istri kepada suami. Tapi sekarang kita akan lebih memfokuskan dakwah suami kepada istri. Mendakwahi istri ini perlu siasat, ya, perlu siasat. Bahkan menyiasati wanita itu lebih susah, ya. Sangat susah. Mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kadang-kadang sudah dikasih tahu, nggak mau tahu juga. Nah itulah dia wanita. Ya, udah dikasih tahu nggak mau tahu juga kan itu. Ya udah dikasih tahu tadi, nggak mau tahu juga. Ya udah, itulah dia. Itu wanita ya, khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ya, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi, khuliqna min dila. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk siapa? Tulang rusuk laki-laki. Siapa? Adam. Min nafsin wahidah. Siapa nafsun wahidah itu? Adam. Ya, semua dari nafsun wahidah ini, dari Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Termasuk di dalamnya kaum wanita. Diciptakanlah mereka dari tulang rusuk wanita. Dari tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Kalau antum sekolah kedokteran, kadang-kadang pernah lihat kerangka-kerangka itu ya, rangka manusia. Kalau teknik nggak lihat itu, yang lihat adalah komponen komputer kan gitu. Tapi kalau kedokteran biologi ya tahu lah ya, bagaimana bengkoknya tulang rusuk itu. Bengkok dia memang, nggak ada yang lurus itu. Nah, dan bagian yang paling bengkok kata Nabi adalah yang paling atas. Itu paling bengkok, yang paling atas. Paling atas kan paling bengkok dia Pak ya. Iya kan? Di bawah agak ini dia agak sedikit. Yang paling bengkok itu di atas ini. Paling atas. Ya, dan jika kamu berusaha untuk meluruskannya dengan paksa, dia akan patah. Kalau dikasari dia patah. Kalau kamu biarkan, maka dia tetap bengkok. Istauzu bin nisa'i khairan. Maka dari itu pintar-pintarlah kamu menyiasati kaum wanita. Ya, kalau antum jago siasat, belum terbukti jagonya.
Kalau bisa belum menyiasati kaum wanita, ya khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ya. Kalau belum bisa menyiasati kaum wanita. Nabi mengatakan kepada Anjasyah, rifqan bil qawarir. Wahai Anjasyah, hati-hati membawa gelas-gelas kaca. Nabi mengumpamakan mereka seperti gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Ya. Kadang-kadang nggak jatuh pun bisa pecah. Nah, itulah gelas kaca. Apalagi jatuh. Maka hati-hati membawanya. Hati-hati ketika kita berhadapan dengannya. Apalagi dalam konteks dakwah sini, ingin meluruskan istri. Kita tahu ada beberapa karakter istri kita yang perlu kita luruskan. Ini bagaimana caranya? Kalau kita kasari, dia akan reaksinya akan bertambah hebat. Didiami tetap gitu-gitu saja. Maka perlu cara yang tepat dan bijaksana untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan terus-menerus. Sesuatu yang mudah dan rentan patah atau mudah rusak, maka kita harus menanganinya hati-hati. Ya, secara berkesinambungan kita harus memberikan nasihat. Jangan hanya sekali dua kali saja. Maka pelajaran untuk kaum wanita itu perlu diulang-ulang. Ya. Perlu diulang-ulang. Ya, kalau ada seorang suami ingin menasihati istrinya, jangan hanya cukup sekali. Udah sekali sampaikan, sudah itu sudah. Tidak. Terus menerus, berkali-kali. Jangan bosan. Udah berulang-ulang aku sampaikan. Ini udah tak keberapa kali. Jangan bosan. Karena memang seperti itu. Yang kita hadapi ini adalah makhluk yang bernama wanita. Kemampuan berpikirnya tidak seperti laki-laki. Mereka adalah makhluk yang lemah. Maka terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dengan cara yang lemah lembut. Wanita tidak bisa dikasari. Makin dikasari dia makin kasar, ikhwanifiddin. Ya, kita bicara satu kalimat, dia akan membalasnya dengan berkalimat-kalimat, enggak berhenti. Karena yang lebih kuat ngomong itu wanita sebenarnya. Maka ada wanita cerewet. Tapi jarang laki-laki disifati cerewet, kan begitu ya. Kadang-kadang kita kalah ngomong aja nih sama kaum wanita ini, kan gitu ya. Apalagi khonifuddin, apalagi ini. Biasanya pasangan hidup kita ini lebih tahu tentang diri kita. Ya kan? Nah, ketika kita ingin nasihatinya dengan cara yang kasar, maka dia buka kartu kita semuanya. Ini nah itu, pening. Akhirnya mundur gitu ya. Nah, itu kalau kita berusaha kasar sedikit saja. Kalau nggak percaya, cobalah di rumah. Kita kasari dia, kan gitu ya. Kita ingin menyampaikan nasihat ini. Memang nasihatnya betul, tapi caranya kasar. Apa yang terjadi? Dia buka kartu kita semua, Pak. Kita pun lupa. Ini itu, ya akhirnya kalah, kan gitu ya. Jadi kalau dengan cara yang lemah lembut, dia nggak terasa sedang dinasihati, ya kan? Dia nggak terasa bahwa dia sedang dinasihati. Nabi pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan dengan istri-istri beliau. Satu ketika mereka ini membuat beliau kesal. Namanya manusia, ya, nggak lepas dari kekurangan. Satu ketika mereka, istri-istri Nabi, membuat Nabi kesal. Maka Nabi diam saja. Nabi nggak ngomong, nggak banyak ngomong dengan mereka. Hanya saja beliau memisahkan diri, mengasingkan diri dari mereka, pisah ranjang. Beliau mengunci diri dalam bilik beliau dan tidak berhubungan dengan istri beliau. Maka ini membuat geger, membuat heboh istri-istri beliau. Ini terjadi kalau memang suami itu memang menjadi suami yang idaman istri. Ya susahnya kalau suami ini nggak diharapkan juga, kan begitu ya. Brengsek juga. Tidak menjadi suami yang baik. Ya, begitu dia mengasingkan diri, apa katanya? Itulah bagus tuh.
Lebih lama lebih bagus katanya. Lanjutkan katanya. Pening suaminya. Ya ternyata pisah ranjang nggak mujarab juga Pak. Gitu. Bahkan tambah senang istrinya. Kenapa? Memang suami ini nggak diharapkan. Tapi kalau istri kita ini memang menjadi suami yang baik, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang suami yang romantis, suami yang senantiasa diharapkan istri, ya. Istilahnya apa? Pergi dicari, pulang dirindui, kan gitu ya. Nah, itu kan kalau kita pisah ranjang dengan dia, wah itu kelepek-kelepek dia kan gitu ya, bingung dia. Nah, itu yang dialami oleh istri-istri Nabi. Ketika Nabi pisah ranjang dari mereka sebulan lamanya, mereka pun bingung. Hingga akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Genap 1 bulan, beliau telah berazam 1 bulan, maka beliau kembali berkumpul dengan istri-istri beliau. Dalam keadaan istri beliau sudah memahami kesalahan mereka, menyadari kesalahan mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian satu contoh ya bagaimana menyiasati kaum wanita ini. Jadi ya pesan yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang berdakwah dengan istri, dengan pasangan hidup kita ini tidak perlu dengan kata-kata. Kalau tidak perlu ya, maka dengan hal, dakwah bil hal. Kita contohkan saja. Kita beri saja pelajaran tanpa harus berkata-kata. Contoh yang baik misalnya, kan begitu ya. Kita ingin istri kita itu misalnya apa? Dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, rumah rapi, kan begitu ya, ya kan? Karena kadang-kadang banyak istri ini nggak tahu dia tanggung jawabnya. Memang sumur dapur kasur, memang itu seperti itu tugasnya, tapi ini mulia balasannya, gajinya surga ya konfidin. Yang sumur dapur kasur ini, ya kan? Beda dengan wanita karir, paling dapat dolar. Ya, wanita yang sumur dapur kasur ini itu dapat surga dia. Gajinya surga itu. Ya mungkin dia penat, kan begitu ya? Penat, letih, capek, bosan, jemu. Ya, sudah tugasnya ya itu saja. Ngelihat suaminya juga menjemukan kan gitu ya, wah, tambah jemu dia. Tambah gak enak dia. Baik, ya kadang-kadang kita menuntut ya istri kita itu perfect. Dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di rumah dengan baik. Ya, kita ingin pulang semuanya sudah rapi kan begitu ya. Oh, perabotan rapi, semua tersedia kan begitu. Ya, kita tinggal duduk di atas sofa nyaman gitu, sudah rapi, semua bersih, ya, teratur, enak. Ya, kadang-kadang suami pulang semuanya berantakan seperti kapal pecah. Ya, baju berserakan, lantai belum disapu kan begitu ya, kotoran di mana-mana, piring menumpuk belum dicuci, hingga marah-marah kan gitu. Wah, kamu ini begini, rumah berantakan. Kadang-kadang kita menuntut istri seperti itu, tapi kita lupa, kita tidak menyontohkan diri kita. Suami berantakan, bagaimana rumah mau rapi? Kita sendiri tidak memperhatikan penampilan kita. Kita sendiri berantakan, katanya suami ya, istri melihat kita itu suntuk dia. Dan datang suntuknya. Lihat suaminya kan gitu. Kenapa berantakan? Ya maka wajarlah kalau rumah juga berantakan kan gitu ya. Coba kita sebagai suami misalnya memperhatikan juga penampilan kita di hadapan istri. Mungkin ini sepele, tapi ini juga menentukan. Coba bayangkan ya Khonifuddin, istri kita itu, ya, apalagi yang istri kita ini sudah kenal di agama, sudah ngaji kan itu ya, sudah penat dia ngurus rumah, ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak itu yang paling berat ya Khonifuddin. Ya, kalau bagi kaum bapak ini lebih bagus macul 1 hektar daripada merawat mengasuh ya anak 1 hari. Kalau nggak percaya tanyalah kepada bapak-bapak ini, mau dikasih tugas mengurus anak 1 hari saja. Anak itu mulai dari nanti bangun sampai malam itu kita yang ngurus semua. Mulai dari ininya, ini tetek bengeknya lah. Capek itu. Lebih bagus macul lah 1 hektar daripada ngasuh ngurus anak itu kan gitu ya. Jadi dia sudah penat. Dia butuh penyegaran juga. Ya, dia butuh refreshing kan begitu ya. Dia butuh sesuatu yang segar. Dan itu hanya bisa diharapkan dari siapa? Suaminya.
Ini suaminya sudah kaku, penampilan berantakan, kan gitu ya. Apa yang dia dapatkan? Hiburan dari suaminya nggak ada. Tambah sebel lah dia, ya kan? Ya, tambah sebel dia. Maka dia pun mungkin melampiaskan dengan, udahlah berantakan aja lah, suamiku berantakan kan? Ya kan? Suamiku berantakan, biarlah berantakan juga rumah ini, sama seperti dirinya kan gitu ya. Tapi kalau kita rapi, Pak, datang menemui istri nggak pernah bau kan itu ya wangi. Nabi seperti itu. Nabi itu minyaki rambutnya, ya Nabi merawat diri beliau, ya Nabi menyisir rambutnya, Nabi meminyaki rambutnya, ya Nabi senantiasa mandi, bahkan ya seorang pria itu minimal mandi itu sekali dalam sepekan, itu minimal Pak. Kalau nggak mandi juga ini luar biasa ini, ya kan? Artinya ya berarti Nabi lebih, ya walaupun bukan tiap hari berdandan, tapi jangan lupa melihat penampilan kostum yang kita pakai bertemu istri juga itu harus diperhatikan. Kalau kita ingin istri kita itu tampil rapi, rumah rapi kan begitu ya. Nah, mulai dari diri kita. Nanti kan dia malu sendiri dia kalau dia berantakan, rumah berantakan sementara suami rapi. Gimana nanti, nggak cocok, nggak matching gitu. Ya. Suami apa namanya istilahnya sekarang, necis kan gitu ya, perlinte katanya kan gitu. Semuanya rapi kan, pulang dia rapi, tampilan pun menarik kan begitu ya. Walaupun bukan aktor ataupun apa, bukan selebriti suaminya, tapi rapi, enak dipandang, menyenangkan, harum baunya kan begitu, rapi, penampilannya oke, dia jaga itu. Nah istri pun kan malu dia, gak enak lah, gak matching ini, rumah berantakan gini suami rapi kan gitu, dirapikannya gitu. Kaca dia, wah gak enak juga, gak cocok ini, masa berantakan gini suami. Nah, akhirnya dia harus dirinya. Nah, kadang-kadang wanita itu lebih bisa menerima pendekatan dengan cara seperti ini daripada diomeli. Wah kamu uruslah diri, melar gak karuan gitu kan gitu. Kemudian ini rumah berantakan, diomeli gitu, tambah protes dia. Ya, akhirnya yang ada pertengkaran, cekcok kan begitu. Jadi begitulah ikhwan fillah, perlu cara yang halus, perlu cara yang lembut untuk menaklukkan hati wanita. Karena kita pria ini, para pria ini hidupnya nggak bisa lepas dari wanita. Iya. Para pria ini harus menyadari bahwa hidup mereka nggak bisa lepas dari wanita. Waktu kecil sama siapa? Lebih banyak, lebih lama sama siapa? Sama ibu. Yang ngurus ini tetek bengeknya itu ibu. Nah, sudah nikah dia, siapa yang ngurus hidupnya? Istrinya. Ya, mulai dari hal kecil sampai hal besar yang ngurus istrinya. Maka banyak pria-pria yang sukses itu karena ada wanita hebat di belakangnya yang mengurus dirinya. Ya, yang mengopeni dirinya, mulai dari makannya, ya, mulai dari cara hidupnya dan lain sebagainya. Ikhwan fillah, nah maka kita harus memberikan timbal balik yang imbang, yang adil, ya, yaitu apa? Muasyarah bil ma'ruf, memberikan muasyarah, hubungan yang baik, perlakuan yang baik kepada istri kita. Termasuk halnya, termasuk di dalamnya adalah di dalam mendakwahi dan meluruskan istri kita. Ya. Nah, jadi tidak sama seperti kita mendakwahi orang tua, tidak sama kita mendakwahi anak. Mendakwahi istri itu mereka adalah pasangan hidup. Pasangan hidup. Ya. Pasangan hidup, artinya apa itu pasangan hidup? Yang senantiasa berada di sisi kita sepanjang hidup kita, selama kita masih bersamanya. Maka dia punya hak yang besar juga terhadap diri kita. Termasuk meluruskan tabiat-tabiatnya yang bengkok, ya, meluruskan tabiat-tabiatnya yang bengkok. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Kemudian dakwah seorang istri kepada suami. Nah ini mungkin nanti antum sampaikanlah kepada para istri ya, bahwa kita ini kaum pria, ya, ini suami-suami mereka itu bukan malaikat, ya. Artinya kita pun banyak kekurangan, kita harus menyadari itu. Maka kalau diluruskan istri, jangan merengkel, rewel, keras kepala. Ya.
Para istri itu juga berkewajiban untuk menasihati suaminya, seperti seorang karyawan menasihati pimpinannya. Mungkin caranya berbeda, karena ini dari bawah ke atas. Dia berdakwah mungkin dalam bentuk bukanlah langsung menasihati, mas begini begitu, tapi memberikan saran. Kadang-kadang kan seperti itu yang kita dengar dari istri kita, saran, ide. Ya kalau bisa mas begini kan, kalau bisa. Artinya harus bisa itu. Ini kadang-kadang nggak paham juga. Kadang-kadang ya, banyak yang ini, yang apa namanya, yang mati rasa, ya, nggak connect dia. Ya, memang istrinya mengatakan, mas kalau bisa jangan inilah, gitu. Kalau bisa, ya, diartikan biasanya diartikan sama suami apa? Kalau bisa kan, kalau nggak bisa. Maksudnya itu bukan kalau bisa, tapi apa harus bisa. Dia tuh memohon sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya iltimas atau doa, ya, mohon, ya, permohonan, permintaan, ya, dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu namanya amar, perintah. Maka tadi dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya, kalau bisa Pak, jangan hanya berhala. Berhala ini nggak bisa apa-apa. Jadi dia memberikan pertimbangan. Istri juga seperti itu, ikhwan fillah, kepada kita ketika kita mendakwahinya. Suami ini juga harus peka. Ya. Oh, ini istri ini sedang mendakwahi saya ini, kan begitu ya. Oh, saya ada kurangnya di sini situ. Dia lebih pahamlah tentang diri kita. Dia tahulah luar dalam kita, plus minus kita. Iya kan? Dia tahu itu. Nah, kadang-kadang dia pun segan. Kadang-kadang dia berani memberikan, karena mungkin sudah sampai kepada klimaksnya, udah sampai pada puncaknya, maka dia harus ngomong sama suaminya, kan begitu ya. Dia pun ngomong kadang-kadang, tapi kebanyakannya dia diam. Ya, istri itu apa? Diam dia. Nah, diamnya saja sebenarnya sudah harus jadi kode alam bagi kita. Apa ada sesuatu kan begitu yang kurang dari diri saya. Nah, harus peka, harus lebih peka ini para suami, karena mereka berada di atas. Sementara kata Nabi apa? Istri itu ibarat tawanan di tangan kamu. Bagaimana tawanan mau melawan sipir, kan gitu ya? Apalagi kepala penjaranya, nggak bisa kan? Jadi dia lebih banyak memohon, meminta, kan begitu ya mas? Kalau bisa jangan begini, kalau bisa begini. Itu maksudnya adalah permintaannya. Ya, jangan diartikan letter leg, kan gitu. Jangan jadi zahiriyah di sini. Ya. Tapi itu maksudnya kita mesti melaksanakan apa yang dia minta. Nah, demikian. Itu mending kalau kita punya istri seperti ini. Kalau dapat Siregar, sibuk, recok dan garam, gimana? Ada Siregar ini. Ya lebih payah, mungkin spadingnya naik itu kan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya ya mungkin wanita Sunda yang malu-malu kan begitu ya, atau Jawa yang mungkinlah santun. Tapi kalau dapat Siregar gimana? Maksudnya kadang-kadang ya wanita itu malu untuk menyampaikan kata hatinya. Jangankan kepada kita, kepada orang lain, kepada kita aja dia segan. Ya, segan dia. Kurang uang belanja, diam aja dia, kan gitu ya. Mas, kurang mas. Dia minta sebenarnya tambah, kan gitu ya. Dia mau tambah mas, tambah enggak, kurang katanya. Nah seperti itulah ikhwan fillah, wanita itu memang perasaannya lebih peka, lebih halus. Maka Nabi SAW mengumpamakan mereka seperti apa? Gelas-gelas kaca, ya ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Tapi di balik kelembutannya itu sebenarnya mereka adalah makhluk yang tegar. Maka kalau bicara ketegaran, lebih tegar wanita daripada apa? Pria. Ya, lebih tegar wanita daripada pria. Apalagi mengalami masa-masa sulit, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka kalau kita dengar ya apa namanya single parent, ya itu kebanyakannya wanita yang berhasil dan mampu mau melakukan itu. Kebanyakan pria nggak mampu itu. Cepat-cepat cari ibu baru kan gitu ya. Nggak mau single parent. Iya kan? Jarang lah yang namanya single parent itu laki-laki, ayah. Jarang kan? Yang banyak apa? Wanita. Ya memang mereka lebih tegar. Ya, dalam menghadapi kesulitan hidup itu lebih tegar dia daripada kaum pria ini. Kadang-kadang cemen, kadang-kadang cengeng kan gitu ya.
Nah demikian. Maka ikhwan fillah, kita harus peka terhadap dakwah yang disampaikan oleh istri kita. Dan para istri juga ketika berdakwah kepada suami ini, ya janganlah dengan cara yang kita katakan frontal. Maklumlah ini kan pemimpin. Kalau pemimpin ditegur, pemimpin dikoreksi, diprotes, dia akan bela diri. Mungkin perlu jalan yang lain untuk mengambil hati pemimpin kita ini, yaitu suami kita. Saya ada kisah. Ini kisah nyata. Ya, waktu saya nulis buku, mungkin antum sudah kenal semua bukunya, Surat Terbuka ya, Surat Terbuka untuk suami, Surat Terbuka untuk istri ya. Itu banyak yang curhat. Dulu saya punya FB isinya curhat semua, akhirnya saya hapus. Buka Twitter juga itu, isinya curhat semua, akhirnya saya hapus blog akunnya. Ini punya WA juga seperti itu. Banyak kali yang curhatnya itu tentang rumah tangga. Maklumlah, masalah yang enggak ada selesainya itu masalah rumah tangga ya. Maka ngaji apapun judulnya, apapun materinya, akidah, hadis, tauhid, fikih, bahkan materinya tentang jual beli. Kalau sudah tanya jawab, pasti ada pertanyaan tentang rumah tangga. Kadang-kadang heran juga gitu. Ini materi jual beli gitu. Tiba pertanyaan tentang rumah tangga, nggak nyambung. Tapi begitulah kita memaklumi. Karena paling banyak curhat itu bukan tentang pekerjaan, bukan tentang rezeki, bukan tentang rumah tangga. Karena ini masalah hidup kita setiap hari. Muamalah kita dengan pasangan hidup kita, ternyata itu bukanlah perkara yang sederhana. Agak rumit rupanya kan gitu ya. Ya banyak pertanyaan tentang rumah tangga. Nah ini ada satu ummahat, akhwat, dia mengeluhkan suaminya. Karena suaminya ini suntuk pikiran, sufi, sedang terikat dia, terikat dalam kelambu, terikat dalam kelambu lah gitu ya. Terikat dalam kelambu, ya TNI lah, Tarekat Naqsabandi Indonesia kan begitu. Dia sedang ngaji salaf, ngaji sunnah begitu. Kan nggak sepaham lagi kan, itu susah itu kalau udah itu ketemu di rumah tangga itu kan susah itu. Ya dia mendakwahi suaminya, tapi nggak mempan. Maulah kalau salafi sama sufi itu kan nggak nyambung gitu. Satu bicara utara, satu bicara selatan itu, nggak ketemu itu. Maka dia ya ketika dia sudah ngaji sama umum kan gitu ya, ngaji sunnah, kenal sunnah, penampilan juga sudah berubah kan ya. Dia mendakwahi suaminya. Memang sadar harus didakwahi kan begitu ya, dakwahi. Tapi suaminya nggak mau dengar. Tetap dengan kebiasaannya kan begitu ya. Terus. Akhirnya dia curhatlah. Curhatnya ya kira-kira udah habis kesabarannya, kira-kira gitulah, udah habis kesabaran itu Ustaz. Apakah perlu ditalak saja? Gimana istri nolak suami gitu? Talak itu di tangan suami bukan di tangan istri. Atau bagaimana Ustaz solusinya? Ya saya tanya dulu waktu menikah, apakah kita menerimanya karena agamanya? Saya tanya itu dulu. Artinya waktu kita memilihnya karena agamanya bagus. Ya, karena kita juga orang yang bagus, sama-sama soleh. Enggak Ustaz, dulu sama-sama brengsek lah. Artinya sama-sama belum kenal sunnah. Tengah jalan salah satu dari keduanya mengenal sunnah. Nah, kalau begini keadaannya itu berbeda cara untuk menyelesaikannya. Ya. Dalam kondisi seperti ini saya katakan kepadanya, mungkin ikhwan sekalian atau akhwat ada yang mengalami masalah sama seperti ini, kita harus lebih banyak bersabar. Ya, karena di tengah jalan kita tiba-tiba tahu jalan yang benar.
sementara dia masih tersesat. Ya, kalau di sini langsung kita ambil goodbye, selamat jalan kan gitu ya, udah hilang lah. Lalu ini seperti ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang, habis manis sepah di uang. Maka bersabar, coba berdakwah, jangan putus asa. Oh sudah, saya tanya bagaimana berdakwahnya? Mungkin di sini cara berdakwahnya yang salah atau kurang. Dia bilang, oh udah tiap malam berdialog, berdiskusi. Waduh, saya bilang, kalau itu gak selesai lah. Nah akhirnya bagaimana? Akhirnya saling gak enakan. Saya gak enak, dia pun gak enak. Gak enakan Pak. Saya ngelihat dia sebel, dia melihat saya juga sebel. Akhirnya ya wajarlah kalau sudah kesel sama seseorang, akhirnya kan gak maksimal pelayanan kepadanya. Saya tanya, lalu gimana keseharian? Ya maklumlah sebel ya, jadi nggak maksimal lah ya. Maka saya katakan, kalau sudah berdakwah dengan lisan belum dapat respon, mungkin kita perlu ambil jalan yang lain. Di samping doa, saya katakan banyak-banyaklah doa, karena hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan pemilik hati itu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba cara lain berdakwah kepadanya. Bagaimana Ustaz? Dakwah bil hal. Bagaimana dakwah bil hal? Tanya dia. Begini. Coba aja ini. Gak usah banyak debat. Ya, gak usah banyak omong. Bukan berarti bisu ya. Tapi gak usah banyak bicara tentang ini. Coba diam saja dulu. Mungkin itu yang membuat dia sebel, jengkel, dan gak bisa memainkan akal sehatnya. Karena ikhwanifidin, ya, seperti yang saya katakan kemarin, nasihat itu seperti petir, war, mercon di sini, tartur, gak enak didengar, ya kan, nasihat itu. Tapi kalau ajakan untuk maksiat, nah itu seperti simfoni yang indah, merdu terdengar. Nah suami itu seperti itu dia. Saya katakan seperti itu. Jadi coba jangan banyak berdebat, ya. Tidak usah banyak bicara. Sudah mulai sekarang coba robah strateginya. Ya. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai istri semaksimal mungkin. Servis dia sebaik mungkin. Ya. Kembali mesra seperti dulu. Hilangkan dongkol dulu. Ya, senyumlah, berilah senyum kepada suami. Selama ini dia rupanya payah senyum. Maklum, kalau orang sedang bertikai itu kan susah senyum itu, Pak. Apalagi masalah agama, serius kan? Yang ada apa? Gondok di sini, kata orang Medan gondok gitu. Gondok, kesal, jengkel, macam-macam lah. Maunya berantem aja gitu. Ya, begitu. Biasa aja. Nah, lakukanlah tugas sebagai seorang istri dengan baik, merawat anak dan lain sebagainya. Anggap aja nggak ada kejadian. Ya, seolah-olah nggak ada kejadian. Ya, nah dengan niat kita sedang berdakwah bilhal kepada suami kita. Allah Maha tahu apa yang menjadi niat dan tujuan kita. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan Allah membantu. Saya katakan sabar. Ya, karena kemenangan itu bersama kesabaran. Maka dia pun melakukan itu. Ya, mulai dia nggak banyak ngomong, mulai dia menunjukkan perubahan pada sikap. Ya, dia menjadi istri yang lebih baik, ya, menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, ya, lebih ramah kepada suami, kan, ya, memberikan pelayanan luar dalam kepada suami. Ya, dia berdakwah dengan niat mau mendakwai suaminya dengan bilhal, dakwah bilhal. Ya, ternyata demikianlah pertolongan Allah ternyata mulai terasa turun kepada dirinya. Suaminya yang sebelumnya cemberut ini mulai senyum-senyum, mesem-mesem gitu ya. Mungkin dia merasa saya berhasil, ya mungkin sementara. Tapi kelamaan namanya orang itu, Pak, kalau di servis, dihadiahi, apalagi kita hadiahi itu dengan apa? Dengan khidmat, ya, karena itu adalah kewajiban kita. Ternyata dia luluh hatinya, mulai dia terpikir. Oh ini bagus juga ini istri saya ini. Beginilah dia contoh istri yang solehah. Mungkin dalam
Maka tanpa ada angin, tanpa ada hujan, apalagi badai dan petir, suaminya bertanya kepada istrinya, "Dek, di mana kamu ngaji?" Ini mulai ini kan begitu ya. Dia mulai bertanya. Jadi dia mulai membuka jalan itu. Di mana kamu ngaji? Nah, dikasih tahu lah sama istrinya, saya ngaji di sini. Ustazahnya ini gini. Oh gitu. Ya. Besok-besoknya dia menawarkan diri mengantar. Ya, ada jadwal taklim, menawarkan diri mengantar. Saya antar. Mungkin dia mau tahu kan begitu ya. Di mana tempat ngajinya? Sebelumnya dia sudah sebel aja ini dengan, oh ini gara-gara ngaji nih kayak gini dia. Debat aja tiap hari ya, dan suami. Datang ngaji, ngantar bukan ngaji, ngantar dia. Ngantar istrinya taklim sekali, 2 kali, ya udah tahu. Ini akhwatnya udah mulai bilang, Ustaz, ini suami saya sudah mulai mau ngantar saya ngaji. Sebelumnya nggak mau sama sekali, orang musuh buyutan kan gitu ya. Lawan debat gitu. Gak mau dia. Ini mulai mau datang ngantar suami istrinya. Ya sekali, 2 kali, 3 kali. Lama kelamaan apa? Sudah ngantar nggak langsung pulang Pak. Duduk. Awal-awal duduk di pelataran gitu lah ya namanya. Duduk dengar dia. Oh, bagus juga ini ya. Namanya udah senang kan gitu ya. Orang tuh udah senang. Itu dia siap untuk menerima. Tapi kalau udah jengkel, apa kata Sulaiman bin Mihran? Jangan kamu harap orang yang sudah kamu buat marah mau mendengarkan kata-katamu. Itu Sulaiman bin Mihran. Beliau mengatakan jangan harap orang yang sudah kamu buat marah dia mau mendengarkan kata-katamu. Oh, gak mau dia itu. Ngelihat muka kita aja udah sebel ya, apalagi dengar suara kita. Lebih bagus kita jadi patung gitu, gak bicara. Nah, mulai dia mau apa? Mau duduk di situ. Ya lama-lama akhirnya malu-malu dengarkannya agak lama sedikit kan gitu ya. Duduk talim dia. Duduk tadi, oh bagus juga ini. Ya, ini namanya apa? Ya dapat orang yang tepat kan gitu ya. Dapat kajian yang tepat. Kalau dapat kajian yang enggak tepat memang juga susah itu. Nah, dapat kajian yang tepat. Oh, udah mau duduk dia dengar dia majelis. Oh dia, Ustaz, suami saya sudah mau duduk di majelis ilmu katanya. Senang dia. Lama kelamaan itu proses akhirnya ya begitulah. Ya. Suaminya ini ikut ngaji. Akhirnya dua-duanya sama-sama ngaji. Ya. Mereka pun sekarang hidup di atas akidah yang sama, manhaj yang sama. Padahal dulu berada di 2 kutub yang berbeda. Nah, sekarang sudah 1 kutub, pindah yang satu kutub yang satu. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Contoh ya bagaimana dakwah. Banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang lain ya, bagaimana dakwah kepada suami atau suami kepada istri, istri kepada suami, yang mana semuanya itu perlu siasat dan strategi yang tepat ikhwan fillah. Dan modalnya adalah kesabaran dan bisabri wal marhamah. Itu dia. Dengan sabar dan marhamah, kasih sayang ikhwan fillah. Karena al-asl fid dakwah ini adalah al-lin. Kalaulah kepada Fir'aun saja ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yaitu Nabi Musa dan Harun untuk berlaku lembut, berkata lembut, bagaimana pula kepada karib kerabat, keluarga, anak istri kita atau suami kita. Mereka lebih layak untuk mendapatkan perlakuan yang lemah lembut itu. Di samping hubungan kekerabatan, ya kita pun sedang mendakwahinya. Mereka adalah objek dakwah kita, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, demikian saja apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, untuk selanjutnya ya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ikhwah. Sebenarnya kalau pertanyaan ini saya senang langsung begitu ya. Kalau para ikhwah ada yang mau bertanya langsung itu saya dahulukan, karena langsung ini artinya orangnya ada di majelis. Kalau ini mungkin titipan, orangnya entah kemana. Kalau saya tanya ini, saya yang bertanya siapa? Mungkin malu kan begitu. Saya ambil yang jelas-jelas dulu lah. Yang ada di sini dan mau bertanya langsung, silakan. Ya, yang ingin tanya silakan. Ya ini apa? Silakan. Nama siapa? Silakan. Apa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan.
Ya. Menarik sekali dakwah kepada keluarga. Saya punya sedikit masalah Ustaz. Ya. Tentang tadi mengajak anak-anak untuk sholat. Iya. Saya punya 3 anak laki-laki. Iya. Yang sering saya mengajak kepada mereka untuk bisa sholat berjamaah. Iya. Juga sudah melaksanakan dakwah ilham. Iya. Saya memberikan contoh. Bahkan untuk beberapa kesempatan saya juga pernah mengajak ke itikaf. Iya. Nah, tapi akhir-akhir ini saya ada perasaan bahwa apa yang saya laksanakan itu belum ada hasilnya. Iya. Karena ada beberapa di antara anak itu ada yang kadang-kadang menolak untuk ketika diajak untuk sholat berjamaah di masjid ataupun sholat di rumah sekalipun. Iya. Nah, saya kadang-kadang memberikan jalan keluar bagi mereka. Ya sudahlah, laksanakan aja sholat sebelum di masjid dulu. Iya. Nah, bagaimana supaya dakwah terhadap anak-anak ini bisa berjalan lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin sebagian yang lainnya mungkin mengalami masalah yang serupa ya. Ya, memang berdakwah, mengajak anak-anak itu untuk sholat adalah satu pekerjaan yang berat. Kita juga mengalami kesulitan semacam ini. Kadang-kadang dia mau kan begitu ya, kadang-kadang datang malasnya, datang umatnya dia nggak mau. Ya. Bahkan sholat di rumah aja kadang malas-malasan kan begitu ya. Nah, pertama ya Hanifidin, kita jangan putus asa. Jangan sekali-kali kita merasa nasihat itu tidak berguna, karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena nasihat itu berguna bagi orang yang beriman. Nasihat itu, bimbingan, pendidikan, tarbiyah yang kita berikan kepada anak-anak itu seperti obat. Obat itu ya kadang-kadang cepat reaksinya, bekerjanya, langsung bekerja. Kadang-kadang lama bekerja, tapi tetap bekerja dia. Satu saat dia akan bekerja. Ya. Satu saat kita, maka jangan sekali-kali kalau kita ingin memberikan obat, nasihat kepada orang, cepat-cepat menjatuhkan vonis. Obatnya nggak mujarab. Mungkin obatnya belum bekerja. Satu saat nanti akan bekerja dia. Terus memberikan bimbingan, nasihat, ya, dinasihati dengan cara yang baik, ya, diarahkan, dibimbing, ya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat baginya di satu hari kelak. Pasti bermanfaat itu. Dan kita juga merasa seperti itu. Coba ukur diri kita sendiri. Diri kita kadang-kadang jadi barometernya. Kita dinasihati orang, apa langsung nerima? Ada akhlak kita yang bengkok, ingin diluruskan, baik itu oleh istri kita, atau anak kita, atau orang tua kita, atau kawan kita, apalagi kawan kita. Apa langsung kita terima? Apa respon kita? Jaga jarak dulu, ya kan? Nggak langsung terima itu, iyalah, simpen dulu, ya disimpan dulu, nasihat itu, dipendam dulu. Memang waktu itu belum bekerja dia, artinya kita belum berubah. Tapi ingat satu saat kelak, satu hari kelak, obat ini akan bekerja. Ya, kembali akan terngiang, kembali akan bergema di dalam hati. Apalagi kalau sudah kena batunya, bekerjalah obat itu. Baru teringat, ini dulu yang dikasih tahu sama kawanku itu kan gitu. Jadi ada semacam motivasi kepada kita untuk berubah. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Itu yang pertama. Jangan putus asa dan terus memberikan bimbingan kepada anak. Kemudian mungkin kita harus perhatikan cara. Kalau kita monoton, ya mungkin dia akan bosan. Coba cari cara yang lain, bagaimana mengakrabkan dirinya dengan masjid. Ya, bagaimana mengakrabkan diri anak kita itu dengan masjid. Misalnya ada event-event di masjid, kita ikutkan, kita libatkan dia. Nah, ini jadi masalah kendala sekarang ini. Ya, dulu zaman saya dulu yang namanya remaja masjid,
itu ada di mana-mana. Setiap masjid ada remaja masjidnya. Tapi sekarang ya nggak ada remaja masjid lagi. Yang ada remaja warnet, remaja kafe, bukan remaja masjid. Ya, kumpul-kumpulnya bukan di masjid lagi. Jadi kembalikanlah remaja-remaja kita itu ke masjid, anak-anak kita itu di masjid. Maka anak-anak itu nggak boleh dia diusir dari masjid. Wah, Ustaz bising ribut itu yang salah bukan anak-anaknya. Yang salah itu orang tuanya. Yang kurang ajar itu bukan anak-anaknya, tapi apa orang tuanya. Anak itu ya dia nggak ngerti. Ya, jadi jangan jauhkan anak-anak kita dari masjid. Kalau dia dijauhkan dari masjid, kemana mendekatnya dia? Apalagi zaman sekarang. Kalau dibiarkan dia di luar, dia bisa terpengaruh dengan ya pergaulan yang negatif seperti narkoba dan sejenisnya. Jadi coba kita buat dia akrab dengan masjid, cinta dengan masjid. Karena di masjid ini pasti kegiatannya apa? Sholat. Nah, selain kita ya mengerjakanlah sekali-kali, maka dari itu khonifuddin, namanya sholat-sholat sunat rawatib itu sunnahnya dibuat di masjid, di rumah, bukan di masjid. Ya, di rumah. Ya. Tujuannya apa? Ya agar penghuni rumah kita juga dapat belajar dan dapat melihat ya teladan dari ayah mereka atau suami mereka, yaitu sholat. Minimal cara sholat. Nah, kemudian ya, mengakrabkan mereka dengan sholat. Ya, membuat mereka itu nyaman dan lega dengan sholat. Ma'asyiral muslimin. Nah, jadi yang kedua adalah cara. Coba perhatikan cara. Mungkin cara kita monoton. Yang ketiga adalah mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Coba periksa lingkungannya. Coba periksa teman-temannya. Kalau teman-temannya ini teman-teman yang malas sholat, yang memang malas ke masjid, dia mungkin ketularan pengaruh buruk dari lingkungan. Maka coba perhatikan lingkungan, dengan siapa dia bergaul. Ya, kalau ternyata pergaulannya itu rusak, cari pergaulan yang baik untuknya. Ya, itu juga kewajiban orang tua, menyediakan lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Karena anak-anak ini kadang-kadang nggak paham dia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang mudarat, sehingga mereka jadi korban pergaulan. Coba perhatikan itu. Yang terakhir, yang keempat, ya berdoalah. Ya, mudah-mudahan ya Allah memudahkan urusan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka, menundukkan hati mereka untuk melakukan ketaatan ya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu apa strategi Nabi? Muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk salat. Usia berapa? 7 tahun. Jangan dipukul kalau nggak mau, kalau masih 7 tahun sampai 10 tahun. Ya, pokoknya dia sholat. Anaknya usia berapa tahun, Pak? 12. Hah? Oh, udah besar ya. Kalau anak kita antara 7 sampai 10, suruh dia sholat. Yang penting sholat. Ya. Jangan pukul dulu. Ya, jangan dihukum. Itu nanti kalau sudah 10 tahun ke atas. 7 tahun itu jangan dihukum. Hukuman terberat pukul aja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ustadz bangunnya jam 7 pagi, nggak apa-apa 7 pagi sholat subuh. Bahkan sholat subuhnya jam 11 pun nggak apa-apa. Pokoknya dia kenal ada sholat subuh. Ya. Jam 10. Jadi waktu-waktu sholat itu kita ajarkan kepadanya. Namanya juga masih kecil kan begitu ya. Jadi usia 10 tahun ke atas baru boleh dihukum. Ya, hukuman yang tidak membahayakan tentunya. Nah, sampai akhirnya dia matang di usia balighnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Baik, di sini ada pertanyaan. Ana sering mendakwahi istri, sebab istri sering nonton sinetron tiap malam sampai selesai.
apa dampak dari seringnya nonton sinetron tersebut? Padahal kalau Ana perhatikan tidak ada manfaatnya. Justru sebaliknya. Untuk mengatasi hal ini apa solusinya? Ya solusinya gantilah dengan TV Roja. Ya betul, kan ada solusi sekarang ini kan begitu ya. Ganti dengan apa? TV Roja, kan bisa disetting itu. Jadi kalau ditekan apapun tombolnya ya nggak keluar dari channel-channel Islam itu kan gitu. Mekah, Madinah, Roja, dan beberapa channel-channel TV lainnya yang mendidik ikhwan-fillah masyarakat muslimin. Ya, kalau dulu kan susah. Mau diganti apa kan begitu? Nah, coba ganti. Mudah-mudahan ya berubahlah ya kebiasaannya itu. Ya, nah kemudian ini yang jadi masalah adalah saya yakin ini kalau seperti ini kondisinya dulu waktu menikah ya kita nggak tahu ini kan begitu ya, atau dulu ya sama-sama nggak ngerti. Dulu juga kita doyan sinetron juga kan begitu ya, apalagi si dulu anak sekolahan jadul itu si dulu anak Betawi. Dulu kita mungkin seperti itu juga ya, kemudian kita kenal ngaji, kenal sunnah, tahu ini tidak baik, itu tidak bermanfaat, ini diharamkan kan begitu ya. Sementara pasangan hidup kita belum berubah. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi ya, perlu kesabaran dan taktik yang strategi yang tepat. Bagaimana mengalihkan ini? Bagaimana menghindarkannya dari ya masalah ini ya, dari sinetron ini. Ya, tadi ya kita coba kita alihkan dia kepada yang baik. Saya yakin ini suami ini sudah sering mendakwahi istrinya ini, ya kan? Jangan yang sinetron itu nggak bagus ya. Tapi ya tetap dia tonton kan begitu ya. Nah sekarang ini ya ganti itu. Yang kedua itu satu cara. Yang kedua coba ya namanya keburukan itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang sangat parah, kurang parah, yang ringannya parahnya ringan kan begitu. Coba yang lain, ya kegiatan yang lain, ya misalnya outbound keluar gitu kan. Ya artinya apa? Kegiatan di luar. Di luar maksudnya apa? Di pusat-pusat kegiatan kaum muslimah, supaya dia bisa bergaul dengan teman-teman yang lurus. Ya, suami juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan dan pergaulan yang baik untuk istri. Misalnya merubah kostum istri kan begitu ya. Dulu masih buka aurat. Nah, gimana caranya? Istri misalnya masih buka aurat, artinya apa? Jilbabnya masih jilbab gaul kan begitu. Bagaimana mengenalkan jilbab yang syar'i? Nah, ini kan perlu contoh. Gak mungkin kita yang nyontohkan kan gitu. Gimana Pak? Mau contohkannya sama istri gitu kan itu. Caranya apa? Bawa dia ke pusat-pusat kegiatan ya para muslimah yang lurus. Ya kita ingin istri kita berubah seperti mereka. Nah bawa, maka harus berkorban sedikit lah, mengantar istri kan begitu. Nyuruh dia pergi sendiri gak akan bisa itu. Kita yang mengantar, diantarlah. Berkorbanlah sedikit kan begitu ya. Nah itu caranya kita menyiapkan ya lingkungan dan pergaulan yang baik untuk istri. Karena manusia itu sangat terpengaruh dengan lingkungannya. Ya. Sangat terpengaruh, sangat terwarnai dengan lingkungan manusia itu. Apa kata Ibnu Taimiyah? An-nasu ka'asyrabil qata. Ya, bahwa manusia itu seperti rombongan burung dia. Kalau dia ikut rombongan, kalau dia merpati maka dia ikut rombongan merpati. Nah, ini merpati, ini elang mau kita jadikan merpati. Ya, maka masukkan dia ke dalam golongan apa? Ya, merpati ini supaya dia jadi merpati konfidin masyaallah. Artinya apa? Dia berubah dengan lingkungan dan pergaulannya. Bawa dia ke muslimah yang dapat merubah, yang dapat memberikan contoh, dapat menasihatinya. Mungkin kalau kita sudah nggak kurang lah menasihati istri kita kan begitu ya, apalagi kita sudah ngaji, udah tahu lah hukum ini hukum itu, bahwa sinetron itu ini banyak mudorotnya, ya banyak perkara haramnya juga di situ kan begitu ya, dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Saya baca di medsos, melihat di TV bahwa pekerjaan rumah juga adalah tugas suami. Karena masuk sandang pangan papan. Yang mana ini? Sandang pangan papan. Apa maksudnya itu? Sembako. Tapi istri yang baik adalah membantu suami. Tidak, ikhwan fillah. Masing-masing itu ada fitrahnya dan jangan keluar dari fitrah. Ya, suami tugasnya mencari nafkah, itu fitrahnya. Istri mengurus rumah tangga, itu fitrahnya. Tapi bukan berarti suami tidak boleh membantu pekerjaan rumah istri, dan bukan juga berarti istri tidak boleh membantu pekerjaan suami. Kenyataannya kan kita sering juga melihat ya, suami yang membantu tugas rumah tangga, misalnya memasak, karena suaminya pandai memasak, maksudnya chef kan gitu, bisa dia masak, dia bantu mengatur rumah, kadang-kadang menyapu dan lain sebagainya, boleh, tapi itu bukan tugas intinya, bukan tanggung jawab utamanya. Bakat baik dia, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Misalnya kita menganggur, gak ada pekerjaan, ya bantulah pekerjaan rumah tangga. Dan banyak juga kita lihat para istri membantu suaminya dalam urusan apa? Mencari nafkah, walaupun itu bukan tugas utamanya. Selama tidak melanggar kodratnya menjadi ibu rumah tangga dan dapat izin lampu hijau dari suaminya, serta itu tidak membawanya kepada pelanggaran syariat, boleh. Ya, maka ada buku itu profesi wanita. Ada buku yang sudah saya terjemahkan bagaimana dulu para sahabiat juga punya profesi selain sebagai ibu rumah tangga, membantu suami. Boleh. Ya, dengan catatan ataupun syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Artinya keduanya harus saling bersinergi. Sama-sama bekerja, ya, sama-sama bekerja dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dan bekerja sama, saling membantu satu sama lainnya. Nah itu dia, sama-sama bekerja dan bekerja sama. Itu moto Pemko Medan. Sama-sama bekerja dan bekerja sama. Begitu di dalam rumah tangga, jadi bersinergi dia, saling bahu membahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka suami janganlah kita katakan gak mau tahu sama sekali dengan tugas rumah tangga istrinya. Demikian juga istri ya membantulah ya apa yang perlu diperlukan oleh suami. Mungkin ya si istri ini lebih tajam insting bisnisnya daripada si suami, mungkin. Maka dia berikan semacam advice atau usulan, Mas, cara dagangnya itu salah begini, nah bantu dia. Kalau kita punya kemampuan di situ ya, tidak ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, maaf. Kajian kemarin ada juga pertanyaan belum kita singgung. Ya, jadi ini untuk pertanyaan kemarin ya. Kita sudah janjikan kemarin ada beberapa pertanyaan akan dijawab hari ini. Nah ini kita jawab. Dalam momen atau konteks seperti apa kalimat la ilaha illallah diucapkan? Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang melafalkannya secara bersama-sama dengan suara keras dan dengan menggoyang-goyangkan kepala? Maksudnya dalam berzikir la ilaha illallah, Nabi mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi silakan antum berzikir la ilaha illallah tanpa harus dihitung, tanpa bergoyang-goyang, tanpa goyang kepala. Karena Nabi tidak menyebutkan di situ apa? Selain apa? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Ada disebutkan yang lain di situ. Jumlah, waktu, tempat,
atau cara? Nggak ada. Maka ini adalah zikir yang mutlak. Lakukan seperti yang dikatakan Nabi. Silakan berzikir la ilaha illallah. Ada waktu kosong kita baca kalimat tauhid ini dengan sempurna ya. Karena Nabi mengatakan apa? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ini bahasa Arab. Harus diucapkan dengan sempurna la ilaha illallah. Karena zikir itu kan mengagungkan ya sesuatu yang kita tujukan zikir itu kepadanya. Kita tujukan zikir ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah dengan kalimat yang sempurna. Ya, ada orang yang hanya menyebutkan Allah, Allah, Allah. Itu apa? Dalam bahasa Arab itu enggak ada maknanya. Kalau ada orang nyebut-nyebut nama kita, ya, misalnya nama kita apa? Nama kita misalnya si Zaid misalnya, Zaid gitu. Orang pun ini apa ini? Ya, kita pun takut melihatnya. Ini muji kita atau ngejek kita, kan begitu. Kita pun nggak tahu. Jadi kalimat ini harus diucapkan dengan sempurna. La ilaha illallah. Tidak disebutkan sama sekali tentang goyang-goyang kepala, goyang-goyang badan dan seterusnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana agar tetap semangat beribadah pada saat haid? Oh ya, Ummu sudah menulis buku itu, buku apa namanya, bekal-bekal muslimah di masa haid dan nifas. Ya, bahwa wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak terhalang dari pahala, dari amal soleh. Banyak amal-amal soleh yang dapat mereka kerjakan. Mereka itu tidak boleh dua perkara saja, yaitu apa? Salat dan puasa. Nah, tiga ya, tawaf, satu tawaf, salat dan puasa. Selainnya boleh, mau nuntut ilmu boleh, silakan. Ya, baca Al-Quran boleh, asalkan lebih bagus tidak menyentuh mushaf. Ya, zikir boleh, silakan zikir. Zikir itu kan bukan sholat, walaupun sholat itu sudah pasti zikir, tapi zikir belum tentu sholat. Ya, silakan berzikir, tadi zikir la ilaha illallah, kan begitu. Nah, jadi banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada saat haid dan nifas. Karena kadang-kadang para wanita itu menjadikan masa haid dan nifas itu libur semuanya, libur ibadah semuanya. Ya, hingga kadang-kadang hati mereka kosong di situ, hampa. Bahaya itu, karena hati itu tidak bisa kosong. Pikiran itu tidak bisa kita kosongkan. Kalau ada orang yang mengatakan marilah kita kosongkan pikiran, bohong. Bagaimana pikiran bisa kosong? Gak bisa kosong, ikhwan fillah, pasti akan terisi. Kalau kosong beneran gila berarti. Ya, jadi nggak bisa kosong. Maka para wanita muslimah ketika mereka haid, janganlah betul-betul libur dari ibadah, sama sekali tidak mendekati amal soleh. Ini bahaya. Apakah orang yang belajar bahasa Arab termasuk orang yang belajar agama Islam? Bahasa Arab itu ya, hukum mempelajarinya fardu kifayah. Dia merupakan sarana untuk memahami agama kita, itu agama Islam, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis. Karena Quran dan hadis Nabi itu dalam bahasa Arab. Untuk memahami ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sholat bahasa apa? Bahasa Jawi, bahasa Arab. Kalau kita talbiyah, mengerjakan haji, keliling-keliling Ka'bah, wukuf di Arafah, bahasa apa? Bahasa Arab. Zikir dan doa itu bahasa Arab yang dianjurkan Nabi, yang disyariatkan Nabi. Maka pelajari bahasa Arab ini untuk dapat mengerti ibadah-ibadah dan banyak syariat-syariat Islam yang kita jalankan. Ikhwan fillah, dia bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Mudah-mudahan dengan tujuan belajar bahasa Arab seperti itu berpahala. Tapi kalau tujuan belajar bahasa Arab untuk kerja jadi TKI, ya dapatnya gaji. Ya. Maka belajar bahasa Arab itu kita niatkan untuk apa? Untuk dapat memahami agama kita lebih dekat lagi. Kalau tidak, sama aja kita belajar bahasa-bahasa yang lainnya.
Kalau ada orang yang belajar bahasa Arab hanya sekedar untuk dapat kerja di Arab Saudi, dapatnya cuma gaji, itu pun kalau digaji. Nah biasanya rupanya gajinya dimakan sama majikannya. Nah, ada pertanyaan terakhir mungkin. Ikhwanuddin, pada kesempatan momen jam berapa di sini zuhur? Kalau di Medan 1 jam lagi. Kalau di Medan. Hah? Jam 12 kurang ya? Ya, berarti ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, maaf kajian kemarin sore disinggung bahwa dunia ini di mata Allah hina. Betul, itu dalilnya ada. Mohon dijelaskan secara real, sesuai syar'i dan logika. Sebagai contoh, semua aktivitas dibutuhkan akomodasi, yaitu uang. Dan apalagi seandainya ikhwan salaf banyak uang, banyak duit, insya Allah dakwah sunnah ini lebih cepat berkembang pesat di Indonesia. Terima kasih penjelasannya. Boleh saya kasih pilihan, banyak uang nggak ada ustadznya. Banyak uangnya dakwah salam ini nggak ada ulamanya, nggak ada ustadznya, gimana? Berkembang? Hah? Berkembang ya Hanifidin? Nggak berkembang kan begitu ya. Jadi semua itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang punya uang, ya, yang beruang, dia bertakwa kepada Allah, ya, di dalam memperlakukan hartanya. Itu adalah titipan, maka jadilah dia seperti pipa. Pipa tidak pernah mengklaim air yang lewat-lewat terus tiap hari. Di depannya, di dalamnya itu sebagai miliknya. Nah, seperti itulah kita memperlakukan harta itu. Karena kalau ini tidak kita tundukkan dia akan menundukkan kita. Maka banyak juga yang punya uang tapi nggak peduli dengan dakwah. Ada banyak, ya kan? Kalau kita kumpulkan lewat ikhwan salaf di seluruh Indonesia, banyak yang berduit, beruang lebih banyak lagi. Ya kan? Tapi berapa persen yang peduli dengan dakwah? Sedikit mungkin nggak nyampe 10%. Selebihnya apa? Ya nggak mau tahu. Ya kalau ada dakwah berjalan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya juga nggak apa-apa. Saya masih punya bisnis katanya kan gitu. Nggak peduli dia. Kan banyak sekarang yang jadi juragan herbal, juragan kambing akikah. Semua kan mengatasnamakan dakwah. Juragan ini kan begitu ya. Juragan itu. Kadang-kadang dia juga berkembang usahanya karena ada dakwah yang berkembang. Oh, udah punya duit, lupa dia. Ya, jadi ya uang saja sebenarnya nggak cukup. Memang itu pendukung, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang punya uang kemudian dia sadar mau mendukung dakwah? Nah ini kan tanda tanya lagi nih, kan begitu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Jadi uang itu hanyalah sebagai sarana. Harta ini kan sebagai sarana. Dan itu terjadi pada zaman Nabi dulu. Ya, Nabi didukung dakwah beliau dengan harta siapa? Khadijah. Bahkan dengan harta orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, yaitu Abu Thalib. Habis-habisan juga dengan hartanya mendukung dakwah Nabi. Jadi dakwah itu cuma sarana, ya khonifidin. Sarana bagi kita untuk beramal soleh. Ini lahannya. Jadi ketika kita menyumbang uang untuk dakwah, itu bukan dakwah yang membutuhkan kita. Jangan salah. Dakwah ini nggak butuh uang kita, tapi kita yang perlu. Ini sarana. Kalau nggak ada dakwah ini, kemana kita salurkan? Kemana mau kita salurkan? Event dangdut yang kita sumbang. Kan nggak mungkin kan begitu. Ya ini ada dakwah, ya kita punya sarana untuk apa? Beramal soleh dengan harta kita. Salah satunya ya Khonifidin. Bahkan
merupakan salah satu kita katakan amal dengan harta yang paling besar manfaatnya, yaitu di dakwah ini. Maka kita lah yang seharusnya punya kesadaran dan bersyukur kepada Allah masih ada dakwah sunnah di Indonesia ini hingga kita dapat membantunya. Tapi begitulah dia bisikan setan. Dulu waktu belum mengenal sunnah, sedekahnya luar biasa, ya kan? Sumbang ini, sumbang itu. Ya, tapi begitu sudah mengenal sunnah, melempem. Ya, macam kerupuk kesiram air, ikhwan fillah. Tahu kerupuk kesiram air, gimana? Anyep lah, masuk angin aja anyep, apalagi kesiram air kan gitu ya. Udah nggak ada lagi bunyinya itu. Jangan ada bunyi dia kalau dimakan, nggak ada bunyinya ya kan gitu. Demikian. Ya. Maka coba ya, harta ini adalah sarana bagi kita untuk beramal soleh dan wadahnya adalah salah satunya adalah dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan fillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.